Provincial Education. She will present detailed information regarding the assessment pra-campus, including the assessment mechanism and technical implementation. Oh my. Without further ado, I would like to invite our speaker to start the presentation. Miss Asni, time is yours. Thank you very much, Ms. Nelly. Thank you very much for the remarks. Thank you for the chance to MGMP Provinsi. As you know that the agenda today is to socialize the program that Kepala Dinas has. So without further ado, I will start to share screen. I will start to share the file that I have prepared. So the other name of sosialisasi assessment pra-kampus is actually RMD Smart 2026. It is stated in the circular letter, ada di surat edarannya ya, that the name officially is actually RMD Smart. Ya, Smartnya itu ada singkatannya. Iya, saya lupa, tapi yang pasti ada teks, ada reading dan begitu ya. Agak sulit diingat, jadi RMD Smart. Well, for the background of the program, in the beginning of our meeting with Kepala Dinas, there were 3 MGMP were invited to Dinas Provinsi to have a little discussion with him related with his project that he wants an improvement in the students' score in PKA and also in the percentage of students who can join top universities in Indonesia, at least in Indonesia, or maybe internationally. So the main background is that the improvement of students' proficiency, especially in Bahasa Indonesia, Math, and English. And then kalau di kelas 12 on the 12th grade itu ada aksi jihan. The main idea is to expose the students with SNBT. For the 10th and 11th grade we have assessment pra-kampus. Jadi memang Kepala Dinas inginnya mulai dari kelas 10 mereka sudah terekspos dengan soal-soal level TKA dan SNBT. Selain itu juga tujuannya adalah meningkatkan kemampuan guru dalam membuat soal HOTS. Itu kenapa di pertemuan kemarin kita di Teknokrat itu ada sedikit presentasi lah dari Pak Yusuf sebagai pengawas, memberitahukan bagaimana membuat soal HOTS itu, apa ciri soal HOTS, apa yang membedakannya dengan soal MOT, medium thinking skill, high order thinking skill ya, medium order thinking skill sama low yang lots-nya, low order thinking skill-nya, apa bedanya gitu. Jadi ternyata bedanya adalah kalau soal HOTS, the students cannot directly get the answer, that they have to read again, try to make conclusion, read behind the lines dari teks itu sehingga bisa mendapatkan jawaban yang tepat dari soalnya. Jadi tidak hanya dari satu langkah dapat jawaban, tapi harus 2 langkah. Ciri yang paling mudah adalah itu, bahwa itu adalah soal. Kemudian selain itu tujuannya juga untuk
membuat siswa familiar dengan soal TKA dan SNBT, tentu saja. Kemudian meningkatkan hasil perolehan siswa tentunya pada TKA dan SNBT. Bapak Ibu, saya memang aware bahwa ada keluhan dari beberapa guru yang mengatakan bahwa sepertinya programnya terlalu mengawang-awang gitu ya, tidak down to earth karena di pelosok Provinsi Lampung banyak siswa yang tidak ingin kuliah, yang tidak ingin melanjutkan pendidikan, sehingga sepertinya program ini seperti tidak terlalu penting buat mereka gitu. Sekali lagi, Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru saya rasa adalah memberikan cara pandang, memberikan sudut pandang bahwa kuliah tidak hanya sekedar sekolah, tapi juga membuka kesempatan pintu yang lebih besar untuk hal-hal lain dalam hidup mereka. Kalau soal biaya, saya rasa Bapak Ibu lebih paham bahwa ada banyak sekali scholarship yang disediakan baik secara resmi oleh negara, oleh pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta atau bahkan pribadi. Jadi kalau Bapak Ibu aware di Instagram itu banyak sekali selebriti yang mau share beasiswa itu. Kita hanya opening the students' horizons bahwa kesempatan itu ada. Dan lagi pula soal TKA dan SNBT tidak hanya sekedar mempersiapkan mereka untuk sekolah lebih lanjut, tapi juga mengajarkan mereka untuk berpikir logis dan berpikir dengan tingkat level yang lebih tinggi. Kemudian sasaran programnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa sasaran programnya adalah kelas 10 dan kelas 11. Levelnya adalah level soal TKA dan SNBT yang mana kebanyakannya adalah soal COTS. Untuk lebih detailnya soal TKA itu seperti apa, kemudian apa itu subkompetensinya apa saja, silakan Bapak Ibu bisa lihat di linknya di Google saja, itu ada link resmi dari pemerintah yang memberitahukan subkompetensi apa saja yang akan diujikan di TKA. Untuk SNBT juga sudah banyak sekali web-web yang memberitahukan subkompetensi yang diminta setiap tahunnya, dan itu rasanya nggak berubah terlalu jauh karena yang diminta biasanya itu aja. Untuk yang Bapak Ibu lihat di bagian tengah ini itu adalah deskripsi soal untuk paket 1 di setiap levelnya. Paket 1 di kelas 10 itu fokusnya ada di naratif, deskriptif, dan exposition. Sedangkan paket 1 di kelas 11 itu ada news item, naratif, dan exposition. Apakah exposition analytical atau hortatory sama saja. Jadi dua-duanya akan tetap diujikan. Kemudian berikutnya gambaran program. Jadi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Provinsi ada 3 level tes, ada 3 level assessment prakampus yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah level sekolah yang dilaksanakan 1 kali dalam 2 minggu. Soal dibuat oleh MGMP sekolah, oleh guru di sekolah masing-masing. Jumlah soalnya diserahkan kepada tim. Jadi tidak harus 20 kalau untuk level sekolah ya Bapak Ibu. 10 boleh, 15 boleh. Yang penting siswa terekspos dengan jenis soalnya. Dan ini sempat dimention sama Kepala Dinas kemarin bahwa poin ini akan muncul di Moneva. Jadi disiapkan saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan, apakah itu hasil skor siswa, apa soalnya, atau mungkin fotonya. Jadi disiapkan saja.
Kemudian untuk level kabupaten kota ini pelaksananya adalah MGMP kabupaten kota, yang mana kemarin ketika di Teknokrat kita sudah mengumpulkan bank soal. Soal-soal itu bisa dianalisa, bisa diperbaiki, bisa dipakai atau mungkin tidak dipakai kalau tidak sesuai oleh MGMP kabupaten kota. Soalnya minimal 20, jadi memang harus 20 kalau untuk di level kabupaten kota. Jadi bukan minimal ya, tapi harus 20 soal pilihan ganda. Kalau Bapak Ibu aware di soal TKA itu selain pilihan ganda ada juga pilihan ganda kompleks dan MCMA, multiple choice, multiple answer. Untuk di asesmen prakampus kemarin bersama Pak Yusuf kami mendapat info bahwa Baltik tidak sanggup untuk membuat soalnya dalam bentuk MCMA maupun PGK, pilihan ganda kompleks. Jadi sejauh ini kita hanya bisa bikin soal pilihan ganda saja. Jadi untuk Bapak Ibu di level kabupaten kota, kalau mau mengekspos siswanya dengan yang PGK ataupun MCMA silahkan. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Yang pasti nanti ketika di level provinsi yang muncul soalnya hanya PG saja, pilihan ganda saja. Dan itu dilaksanakan 1 kali dalam sebulan. Yang kemungkinan nanti MGMP provinsi akan menagih hasilnya, skornya. Kemudian untuk level provinsi itu dilaksanakan 1 kali dalam 3 bulan. Jadi ketika kami dikumpulkan kemarin Bapak Ibu sebagai penyusun soal, kami sudah siap dengan 4 paket soal untuk sepanjang tahun artinya ya. Jadi untuk sepanjang tahun ini, insya Allah pelaksanaan level provinsi itu sudah siap. Dan untuk deskripsi soal bentuk apa saja yang akan dikeluarkan di level provinsi itu sudah ada pada lampiran SE Kadinprof yang kemarin sudah di-share. Di lampirannya ada, baik untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Silakan Bapak Ibu lihat. Kalau nggak salah di sini saya juga kasih. Ya. Ya, kalau untuk bahasa Inggris kelas 10, naratif, deskriptif, analytical exposition, ada thread, report, deskriptif lagi, ulang lagi, recount, explanation, prosedur, naratif, analytical, exposition, report, prosedur. Jadi memang teksnya berulang dan bentuk soalnya juga berulang. Memang tujuannya adalah untuk exposure dan semacam drilling ya. Jadi siswa terbiasa dengan jenis soal yang seperti itu. Yang diharapkan adalah setiap kali habis tes, Bapak Ibu diharapkan untuk membahas soalnya. Jadi kalau aksi Jihan kemarin ada beberapa guru yang memberikan masukan bahwa sebaiknya soalnya di-share gitu supaya bisa dibahas di kelas. Insya Allah kami akan share. Jadi setelah soalnya keluar, setelah tesnya dilaksanakan, insya Allah untuk yang level provinsi nanti akan kami share soalnya supaya Bapak Ibu bisa bahas di kelas berikut dengan strateginya. Kalau soal main idea misalnya, gimana cara jawabnya? Kalau soal reference, gimana cara jawabnya? Gitu. Cara cepatnya. Kemudian itu juga ada di kelas 11, deskripsi asesmennya sudah ada di situ. Suara saya cukup jelas, Miss Nelly ya? Yes, it's clear, Miss. Oke, thank you. Untuk berikutnya, manfaat yang diharapkan adalah tentu dengan catatan bahwa program ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan ada peningkatan kemampuan guru dalam menulis soal HOTS. Karena guru setiap minggu kan buat soal. Nah, ada aktivitas yang sangat baik di level sekolah. Jadi persatuan guru di tingkat sekolah berdiskusi tentang soal yang akan dikeluarkan di level sekolah. Begitu juga nanti ketika soal kabupaten keluar, begitu juga ketika soal provinsi keluar, tentu mudah-mudahan kemampuan guru dalam menulis maupun mengedit soal HOTS akan meningkat.
uh, the sad truth, the sad fact is that Bapak Ibu, ternyata soal-soal yang kemarin dikumpulkan di bank soal yang sudah kami kumpulkan itu ternyata hampir sebagian besarnya, saya berani bilang 50%-nya itu soal-soalnya tidak bisa dipakai karena yang utama sekali, yang terlihat sekali, yang pertama adalah saya berani bilang 50%-nya itu dibuat oleh AI. Ciri utamanya Bapak Ibu adalah options-nya tidak sama panjang. Jadi yang terjadi adalah distractors-nya lebih pendek dan jawaban yang benar itu biasanya lebih panjang. Itu saya bisa pastikan 60% itu buatan AI. Jadi Bapak Ibu kalau pakai AI boleh silahkan, tapi tolong diedit lagi, dilihat lagi kelayakan soalnya. Tentu itu akan diciren sama siswa ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga pasti paham bahwa siswa ngerti tuh yang begitu-begitu, cari jawaban yang paling panjang itu, pilihan yang panjang itu pasti jawabannya nih. Kemudian yang kedua, panjang teks yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh standar. Jadi kalau Bapak Ibu buka di standar TKA, untuk soal TKA itu minimal level A2 dan B1. Level A2 itu panjang teksnya adalah 200 sampai 250. 250 sampai 300 kata kalau nggak salah. Coba saya buka sebentar filenya. Untuk soal ya A2 itu memiliki karakteristik panjang sekitar 200 sampai 300 kata, menggunakan kosakata berfrekuensi tinggi hingga 2000 kata, menggunakan struktur kalimat sederhana, menggambarkan konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian boleh juga menggunakan yang lebih tingginya, si FRB1 itu panjangnya sekitar 250 sampai 350 kata. Menggunakan kosakata berfrekuensi tinggi hingga 3000 kata, menggunakan struktur kalimat sederhana serta kompleks, tetap menggunakan konteks sehari-hari. Dan seterusnya. Itu ada di web pemerintah, saya lupa, nanti webnya bisa saya share, atau nanti filenya bisa saya share. Jadi diharapkan gimana Sir? Ada di Perkaban. Perkaban, oke, ada di Perkaban ya. Kemudian manfaat yang diharapkan juga tentunya selain gurunya, pastinya kemampuan siswa juga akan meningkat ya. Kalau sering latihan, kalau di drill terus, kalau berkali-kali diulang, tentu insya Allah akan ada peningkatan. Dan yang pasti tujuan akhirnya adalah peningkatan skor siswa pada TKA dan SNBT. Sejauh ini itu saja, dan ini adalah 5 orang yang kemarin diundang Kepala Dinas untuk menjadi tim penyusun soal. Ada saya sendiri, ada Bapak Muhammad Ali, kemudian Miss Nelly sebagai Sekretaris MGMP Provinsi, Miss Nuri Ketua MGMP Lampung Utara, dan Miss Mary sebagai Bendahara Bandar Lampung, MGMP Bandar Lampung. Kami menyeleksi soal, menyusun soal sehingga menjadi 4 paket yang siap digunakan untuk sepanjang tahun. And as a closing, I will quote what Malcolm X says, that education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Jadi yang kita lakukan sebagai guru, tentu Bapak Ibu aware bahwa kita mempersiapkan siswa untuk masa depan. Apakah kemudian TKA SNBT ini tidak dipakai sama mereka, kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi tetap kita harus mempersiapkan mereka. Saya kira itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya kira saya boleh. Ternyata kesalahan yang Oke. Saya cukup sampai situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the clear and comprehensive presentation, Miss Asni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Well, ladies and gentlemen, we will now open the question and answer session. If you have any question, please use the raise hand feature or write your question in the chat box. Don't forget to mention your name and your institution. We will take several questions depending on the available time. Okay. If there's any question, please raise your. Ya, jika ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Silahkan. Ya, Mungkin ada yang baru saja bergabung juga ya. Tadi saya lihat baru ada yang bergabung. Nanti bisa kita akan dibuat conclusion at the end of the session. Ini belum ada pertanyaan. Apakah semuanya mendengarkan penjelasan dari Miss Asni? ya intinya kita harus siap dengan asesmen prakampus ini ya, Miss Nelly ya. Ya, betul, Mr. Ali. Ya, kalau dari penjelasan Miss Asni tadi kan eh, kita harus menyiapkan soal-soal untuk kita pakai di sekolah gitu kan. Nah, soal-soal itu boleh kita gunakan dengan menggunakan kita pakai ya dengan menggunakan eh apa namanya itu kalau di kita ada beberapa cara ya. Kalau Google Form mungkin sudah terlalu gampang ya. Kita bisa pakai ya apa misalnya sih yang kemarin lupa saya. Exambro ya. Exambro itu hanya gate-nya aja, sir. Jadi jadi tetap pakai Google Form, tapi Exambro itu bisa membatasi supaya siswa nggak bisa keluar dari halaman Google Form. Ya, ya. So far in my school we have done that one sih. Tapi gimana dengan teman-teman yang ada di mungkin di mana ya? Di Lampung Utara atau di pesisir barat yang mungkin ada pertanyaan ya? Silakan. Sebelumnya, mungkin ada yang baru saja bergabung. I will elaborate some main points of Miss Asni presentation just now. Jadi mungkin untuk yang ada yang masih belum jelas bahwa yang harus kita siapkan untuk level pertama itu adalah level sekolah ya. Setiap 2 minggu sekali, kemarin disepakati oleh kepala dinas dilakukan setiap hari Jumat. Jadi pada saat biasanya ada Jumat seni, ada Jumat sehat, ada Jumat bersih. Nah, itu ada satu Jumat setiap 2 minggu sekali kita pakai untuk melaksanakan tes ini. Betul, Mr. Ali ya? Yes, benar misalnya. Ya, jadi Oh, saya untuk mute. level sekolah, Bapak Ibu menggunakan hari Jumat pagi itu untuk melaksanakan tes ini untuk tingkat sekolahnya. Dan itu disepakati dengan guru bidang studi utama, yaitu bahasa Inggris, Indonesia, dan matematika. Jadi nanti silakan berkolaborasi dengan guru matematika dan bahasa Indonesia di sekolah Anda. Kalau bahasa Inggrisnya 20 soal, untuk matematikanya saya lupa kemarin apakah 25, untuk bahasa Indonesianya 20. 20 ya, matematikanya 20, lalu untuk bahasa Indonesia berapa, itu dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Dan harap ini penting sekali karena itu akan jadi salah satu butir Moneva, ada dokumen yang kita siapkan hasilnya. Jadi bukti skor siswa, apa item questionnya atau item assessmentnya, dokumentasi fotonya dan segala macamnya kita siapkan. Saya rasa kalau untuk tingkat sekolah itu mudah koordinasinya, tapi untuk level kabupaten ini kayaknya yang masih jadi PR. Kalau untuk provinsi kita sudah siapkan paketnya, jadi nanti tinggal menunggu informasi pelaksanaannya setiap 3 bulan ya. 3 bulan satu kali, jadi 1 tahun 4 kali. Itu sudah disiapkan soalnya untuk 3 mata pelajaran utama. Itu kita nggak pusing untuk level provinsi. Untuk level sekolah juga mudah koordinasinya. Nah sekarang untuk level kabupaten ini, karena Ada casan nggak Mbak dulu?
Karena untuk level kabupaten itu ketua MGMP provinsi bahasa Inggris harus bertemu dengan ketua MGMP matematika dan ketua MGMP bahasa Indonesia untuk menyatukan tiga mata pelajaran ini dalam satu paket soal seperti itu. Dan itu harus para ketua MGMP, terutama yang bahasa Inggris ini, harus segera menghubungi ketua MGMP bahasa Indonesia dan matematika supaya level kabupaten itu bisa segera dikoordinasikan soalnya, karena akan dilaksanakan setiap bulan. Tentu saja itu juga harus ada dokumentasinya sebagai apa? Nanti akan diminta laporannya oleh kepala dinas seperti itu. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Jadi yang kalau lain, boleh menambah. ya. Uh, uh, jadi kalau untuk tingkat kabupaten dan kota itu sepemahaman saya tidak harus digabungkan dengan bahasa Indonesia dan matematika. Yang penting bahasa Inggris melaksanakan 20 soal itu gitu. Oh, kalau begitu lebih lebih enak ya Miss Asni ya. Jadi kita tidak perlu Ya, ribet menghubungi ya. mereka. Tapi kalau bisa berkolaborasi tentu lebih baik. Jadi Hmm, dalam satu kali pelaksanaan. Tapi kalau tidak, maka silakan laksanakan sendiri-sendiri saja. Yang penting laporannya ada. oke. Ayo Bapak Iya. Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan, jangan jangan sampai sesinya sudah ditutup nanti baru bingung pelaksanaannya seperti apa. Jadi kita biasakan Zoom meeting yang tetap fokus meskipun ada di mana-mana ya, dengan aktivitas yang ada. Nah, sekali lagi saya ingatkan di chat box itu sudah saya kirim link attendance list. Silahkan diisi karena saya lihat baru ada 17 orang yang mengisi eh, kehadiran seperti itu yang baru bergabung. Silahkan. Miss Nelly ada pertanyaan itu dari Ibu siapa tadi ya di chat room ada dari Miss Ida. Ada pertanyaan ini untuk kelas 12 saja kah? Karena saya baru gabung. Boleh saya jawab ya Miss ya? Oke, silakan Miss Asni untuk menjawab pertanyaannya. Iya, Miss Ida, jadi untuk program asesmen prakampus ini difokuskan untuk kelas 10 dan 11 justru. Karena kelas 12 kan siswanya sudah terekspos dengan soal-soal SNBT dan TKA di aksi Jihan. Nah, jadi Kepala Dinas ingin supaya yang terekspos dengan soal-soal ini tidak hanya siswa kelas 12, tapi dimulai dari kelas 10, supaya nanti persiapannya baik ketika mereka sudah kelas 12, maka di kelas 10 dan 11 diadakan program RMD Smart ini atau asesmen prakampus. Jadi fokusnya di kelas 10 dan 11 justru ya, Miss. Iya, betul. Betul. Silakan, ada pertanyaan lagi? Yang baru bergabung, ini informasi yang sangat fundamental sekali tentang siapa yang menjadi sasaran untuk asesmen prakampus gitu. Jadi kalau yang tadi disebutkan oleh Miss Asni, kalau untuk kelas 12 sudah ada aksi Jihan. Nah, ini disiapkan untuk kelas 10 dan 12-nya namanya asesmen prakampus. Untuk kelas 10-nya kita lebih fokus ke soal-soal dengan level TKA. Untuk yang kelas 11-nya kita mulai mengenalkan soal-soal yang levelnya SNBT. Betul, Miss Asni ya? Iya, betul. Untuk yang baru bergabung, saya sudah share Google Drive untuk materi hari ini, juga materi-materi yang kami dapat kemarin ketika pertemuan lintas MGMP. Jadi silakan di-download, dilihat file-filenya, mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian link absennya juga sudah saya. Sambil Untuk yang tingkat kota dan kabupaten, nanti ketua MGMP dari tingkat kabupaten kota mungkin harus melaporkan ke Pak Reno ya Pak Reno, kapan mereka akan melaksanakan, dan setelah pelaksanaan diminta untuk melaporkan hasilnya. Jadi hasilnya tentu dalam bentuk skor, sama soal yang dipakai yang mana. Jadi yang diminta adalah
file soal paketnya, sama hasil siswanya. Nah, siapkan itu harus segera disimpan. Maaf, izin bertanya, Miss Asni, apakah kegiatan prakampus harus dilaksanakan pada hari Jumat? Tidak boleh hari lain? Iya, kalau disesuaikan dengan surat edaran yang sudah dibuat oleh dan sudah disebarkan kemarin oleh Dinas Provinsi, maka itu pelaksananya adalah hari Jumat. Saya nggak tahu kendalanya apa di sekolah ibu atau bapak, kendalanya apa, kenapa tidak dilaksanakan hari Jumat. Tapi saya rasa kalau memang betul-betul tidak bisa dilaksanakan hari Jumat, boleh dilaksanakan di hari lain, tapi tidak boleh mengganggu jam pelajaran. Jangan sampai kita merugikan siswa. Ya, kemarin obrolannya awal keputusan hari Jumat itu dengan rasionalisasi itu ya, karena jangan sampai mengganggu jam pelajaran guru lain gitu. Makanya diambil hari Jumat, biasanya ada program Jumat bersih seni atau apa. Nah, itu kita ambil satu hari, dua minggu satu kali. Itu kita ambil untuk melaksanakan program prakampus ini. Jadi mungkin disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Tapi yang dengan catatan adalah tidak mengganggu jam pelajaran lain. Ya, betul. Jadi ini PR sebenarnya yang pastinya untuk guru-guru semua untuk melaksanakan ini. Yang pertama akan dicek di Moneva, kemudian yang di kabupaten kota juga akan tetap dipantau. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik supaya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diminta oleh dinas. Miss Agustin bertanya, when will the program start? Untuk tingkat sekolah silahkan segera dilaksanakan Ibu, karena di beberapa sekolah sudah mulai dilaksanakan. Untuk tingkat kabupaten dan kota, silahkan ketua-ketua MGMP kabupaten kota untuk berdiskusi secepatnya, karena kalau saya tidak salah, untuk tingkat provinsi itu akan dilaksanakan bulan Februari ini, atau mungkin di awal bulan depan. Jadi kalau bisa sebelum tingkat provinsi dilaksanakan, tingkat kabupaten kota harus sudah mulai melaksanakan. Berarti Pak Reno untuk Bandar Lampung disiapkan soalnya, disiapkan waktunya, kemudian yang pasti di sounding ke sekolah-sekolah, ke guru-guru bahwa kita akan melaksanakan. Dan teknisnya kayak apa, itu diserahkan kepada kabupaten kota masing-masing. Yang pasti online lah ya, kita nggak mungkin mau berbeda. Mudah-mudahan menjawab. Sudah menjawab yang pertanyaan when will the program start ya. Jadi kemungkinan kalau untuk provinsi sih kemarin kita sebenarnya Pak Kadis inginnya Februari ini sudah dimulai gitu untuk tingkat provinsi. Betul. Tapi mungkin kita lihat saja dan harus segera tingkat kabupaten dan juga tingkat sekolah harus segera menyiapkan diri. Sambil menunggu pertanyaan lain berkaitan dengan prakampus atau misalnya ada penjelasan tambahan dari narasumber yang lain atau MGMP administrator yang lain, kita juga mungkin sambil bisa ngobrol ya, Miss Asni, bahwa MGMP Provinsi akan mengadakan kegiatan Zoom meeting ini secara rutin. Jadi nanti di attendance list itu ada pertanyaan tentang kira-kira rekomendasi untuk pertemuan selanjutnya, apa yang perlu dibahas atau kegiatan yang ingin dilaksanakan, itu silakan diberikan masukan kepada kami untuk kami diskusikan. Dan juga ini ada beberapa program nih yang kita ajukan. Nggak apa-apa, misalnya kita sambil membahas itu ya. Boleh, silakan. Maaf sebentar interupsi, Miss Nelly. Mr. Reno sepertinya belum share link ini di grup MGMP Kota. Karena ada beberapa teman yang nanya nih, Mr. Reno tolong di share linknya di MGMP Kota.
Terima kasih. Ya silakan Miss Nelly. Ya, Oke. ya nyambung ke Miss Nelly ya. I guess yang tadi kita sudah obrolin di depan, mungkin programnya seperti apa ya, IELTS ya, tes IELTS atau tes TOEFL untuk ke guru itu mungkin bisa kita adakan dengan syarat bahwa kita memang bersungguh-sungguh ingin tahu atau ingin apa mendapatkan pengalaman ya, pengalaman how is IELTS test gitu kan. Gitu, Miss. Gimana kira-kira teman-teman? Yang Mungkin akan langsung bertanya atau berpendapat mungkin bisa raise hand ya. Jadi nanti langsung di unmute karena memang ini sudah ada sekitar 100 participants ya. 101 participants so far. selain rencana untuk mengadakan tes TOEFL atau IELTS untuk guru ya Pak, ini guru bahasa Inggris ya Pak Ali ya. Ya, Kita juga rencananya akan mengadakan lomba tingkat provinsi, lomba bahasa Inggris tingkat provinsi untuk siswa ya Pak Ali. untuk siswa ya. Ya, nah jadi nanti itu dua program terdekat dari MGMP Provinsi Bahasa Inggris. Yang pertama adalah pelaksanaan tes TOEFL atau juga IELTS nanti disepakati yang mana untuk guru bahasa Inggris dan juga akan ada lomba bahasa Inggris tingkat provinsi nantinya. Jadi bibit-bibit yang bagus-bagus dari kabupaten itu nanti kita bisa ini bisa kita pertemukan di level provinsi. Betul, Nanti kalau betul. misalnya ada masukan atau ada saran, silahkan. Ini sedang kita godok. Kemarin Pak Kadis yang mencoba untuk melihat nih kemampuan kemampuan para guru bahasa Inggris dengan soal yang lebih apa? Terstandarisasi, standardize, Iya. Standardized, ya. seperti Oh ya, TOEFL dan IELTS. Mr. Firdaus. Ya, silakan boleh nih sudah raise hand, boleh dibuka. Ya. Silakan Mr. Firdaus. Ya, terima kasih Bapak Nanti Ibu. berani bawa kalau enggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami memberesin juga Waalaikumsalam siapa pula warahmatullahi nanti bilang wabarakatuh. enggak peduli pula. Perkenalkan, nama saya Firdaus dari SMAN 2 Kita Kota. salah beresin Mohon enggak? maaf saya Mau mengikuti bawa tetapi diberesin. presentasikan sambil ngajar tadi mungkin ada info-info yang sebetulnya itu sudah dijawab gitu. Cuman ini saya pertanyakan gitu. Pada saat pembuatan soal kemarin itu sebetulnya khususnya saya pribadi saya tidak paham kriteria soalnya seperti apa. Cuman kemarin itu saya yang saya tangkap bahwa soalnya soal HOTS gitu. Nah, secara detailnya itu seperti apa? Misalkan itu panjang teksnya minimal 200 sampai 250 begitu. Nah, saya baru tahu ketika di Teknokrat begitu. Nah, terus kemudian pas waktu di Teknokrat atau sebelumnya saya lupa, saya dapat materi yang materi yang dibuat untuk soal begitu. Nah, terus saya tanya apakah soal itu untuk khusus untuk SNBT atau materi itu bisa dipakai dua-duanya untuk soal TKA maupun soal SNBT begitu. Cuman kemarin itu ketua MGMP kami pun ya belum paham apakah itu untuk khusus untuk SNBT atau soal TKA gitu. Terus kemudian untuk
jumlah soal yang diujikan khusus dalam lingkup sekolah juga itu berapa minimal gitu. Jadi kami juga belum paham. Jadi artinya begini, mohon diberikan rambu-rambunya dan itu di share di grup kabupaten gitu. Ya mulai dari MGMP provinsi membuat rambu-rambunya, kemudian nanti di share kepada MGMP provinsi sehingga kami punya panduan yang jelas. Begitu aja, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sudah mulai ada banyak pertanyaan ya, Miss Asni, tapi kita jawab dulu yang baru saja disampaikan oleh Bapak tadi. Firdaus. Ya, Bapak Baru kita Firdaus ya. baca yang di chat box ya. Oke. Bapak Firdaus, kalau saya tidak salah ada 3 pertanyaannya tadi. Yang pertama, apakah fokusnya kemana, TKA atau SNBT? Kalau saya nggak salah paham ya soal pertanyaannya. Jadi dua-duanya Bapak, jawabannya adalah dua-duanya. Jadi mempersiapkan siswa untuk TKA dan juga SNBT. Nah, itu kenapa soal-soalnya mencakup dua-duanya. Tapi kalau untuk di paket 1 kelas 10 itu lebih banyak persiapan untuk di TKA gitu ya. Untuk yang berikutnya secara gradual dia semakin seimbang antara soal TKA dengan SNBT. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau saya nggak salah tadi pertanyaannya rambu-rambunya, bahwa apa teksnya panjangnya seberapa, kemudian bentuk soalnya kayak mana, subkompetensinya seperti apa. Untuk soal TKA Bapak Firdaus, saya sudah share linknya di chat box. Itu ada di Pusmendik Kemdikbud, silahkan dibuka. Itu sudah ada definisinya, muatannya, kompetensi, matriks assessment, bahkan contoh soalnya sudah ada di situ. Tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga untuk mata pelajaran yang lain. Jadi rujukannya untuk soal TKA ke sana ya, Firdaus. Sedangkan untuk SNBT, memang kita tidak punya rujukan resmi. Tapi di web, di net, di internet itu sudah banyak sekali yang memberikan rujukan. Kemudian ada kemarin, kapan ya, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, itu kami yang di Bandar Lampung sempat dikumpulkan di SMA 9, ada semacam tutorial dari GO, Ganesha Operation, di mana mereka memberitahukan kompetensi apa yang biasanya muncul di SNBT. Itu sudah saya share juga, filenya sudah saya share juga di link yang sudah saya bagikan, atau mungkin perlu saya bagikan ulang, barangkali linknya untuk yang baru gabung mungkin nggak bisa lihat ya. Nanti akan saya share lagi link Google Drive-nya. Nah, ini saya copy sebentar ya. Oke. Nah, di sini Pak Firdaus, nanti di Google Drive itu sudah ada file yang kami dapat ketika penyamaan pendapat tentang kompetensi apa yang muncul di SNBT yang ditutoriali oleh Ganesha Operation yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi waktu itu. Gitu. Terus saya lupa pertanyaan terakhirnya apa tadi ya? Pak Firdaus mungkin boleh diingatkan lagi tadi pertanyaan yang terakhir apa ya? Saya lupa. Untuk jumlah soal yang diadakan lingkup sekolah itu berapa minimal begitu? Oh iya, oke, terima kasih Pak. Untuk di lingkup sekolah, soalnya diserahkan kepada MGMP sekolah. Jadi guru-guru satu mata pelajaran silahkan berdiskusi kira-kira untuk waktu yang disediakan oleh kurikulum tingkat sekolah berapa, kemudian itu kan akan di-share juga dengan mata pelajaran yang lain. Kalau memang tidak bisa 20 ya nggak apa-apa. 10 boleh, 15 boleh. Tidak 20 tidak apa-apa.
Tapi yang pasti siswa diekspos dengan soal. Itu juga sudah saya share tadi Bapak di share screen dan filenya ada di Google Drive. Nanti silahkan ada judul filenya sosialisasi asesmen prakampus. Nanti di situ ada jumlah soal dan targetnya siapa sudah. Mudah-mudahan menjawab Pak Firdaus atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin Sambil menunggu respon Pak Firdaus, apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Ini ada pertanyaan dari chatbox yang saya baca, Miss Asni, yaitu apakah sudah dikomunikasikan dengan manajemen sekolah gitu tentang pelaksanaan di level sekolah. Terus kalau untuk jawaban tadi ada juga di chatbox, sesi penjelasan pembuatan soal HOTS dan mekanismenya ada tidak? Itu ada di Google ini Drive ya, foldernya ya, tentang iya, materi. ada di Ya, Google. silakan dibuka nanti di sana ya untuk yang bertanya tentang mekanisme pembuatan soal HOTS seperti itu. Mungkin dijawab untuk yang manajemen sekolah. Oke. Untuk manajemen sekolah, seharusnya sekolah sudah mendapatkan surat edaran dari dinas ya, Bapak Ibu. Ada surat edaran resmi dari kepala dinas bahwa harus dilaksanakan asesmen prakampus ini. Sarannya adalah di hari Jumat, gitu. Karena di hari Jumat itu dengan asumsi tidak mengganggu jadwal pelajaran yang sudah fix. Sebanyak 2 kali dalam 1 bulan atau sekali dalam 2 minggu. Gitu. Dan untuk teknis jelasnya diserahkan kepada sekolah masing-masing apakah menggunakan Google Form atau mau pakai paper based, silahkan. Tapi kalau untuk manajemen sekolah, seharusnya manajemen sekolah sudah mendapatkan surat edaran resmi dari kepala dinas soal kegiatan ini. Jadi ini levelnya sama seperti aksi jihan ya Bapak Ibu, jadi memang harus dilaksanakan. Atau mungkin nanti saya share lagi surat edarannya, mungkin Bapak Ibu ada yang nggak dapat surat edarannya, nanti saya masukkan ke Google Drive-nya. Kalau nggak salah sudah ada deh surat edarannya di Google Drive itu. Oh ada, sudah ada surat edarannya. Mungkin kalau manajemen sekolah Bapak Ibu ada yang belum dapat surat edarannya, silakan Bapak Ibu yang men-share. Saya kira itu yang Kayaknya- adalah Kayaknya sudah ya, untuk sekolah-sekolah itu sudah diedarkan. Di sekolah saya sudah menerima yang surat edaran dari dinas. Iya, betul. Judul suratnya SE Assessment Prakampus kelas 10 dan 11 SMA dan SMK. Nanti kalau misalnya ada yang belum dapat suratnya, nanti bisa ini dibuka yang di Google Drive juga ada ya, Miss Asni ya? ada. Oke, jawabannya sudah diberikan oleh presenter kita ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, silahkan. Kalau untuk yang masih bingung tentang bagaimana pembuatan soal level hot, silahkan dibuka materinya. Terus juga tadi mungkin saya ingin mengelaborasi sedikit dari Miss Asni, mungkin ada yang baru datang. Jadi kita siasati soal-soal yang diambil dari AI ya. Sumbernya dari AI itu biasanya opsi jawabannya A, B, C, D, E itu soal opsi distractornya itu biasanya pendek-pendek. Kita malas mikir gitu, pendek-pendek dan kita membuat yang complete, yang lengkap, yang sempurna untuk jawaban yang benarnya. Nah, itu dihindari. Jadi opsi A, B, C, D, E itu harus diusahakan sama panjang. Jangan terlihat bahwa yang jawaban paling benar itu yang paling panjang. Kayak kita waktu zaman SD, SMP dulu ya, cari opsi jawaban paling panjang. Oh, ini kayaknya yang benar gitu. Dan itu jangan sampai kejadian gitu. Jadi, kalaupun itu soal diambil dari AI, ada opsinya, kita edit lagi, dibuat jadi kata-katanya lebih panjang. Dibuat sebisa mungkin sama panjang. Sama panjang. Iya. in equal length. In equal length, and the first word itu kalau bisa sih agak mirip-mirip atau mungkin sama gitu ya. Iya. Iya. Dan itu juga di Google Drive saya sudah share Bapak Ibu ada nama filenya panduan penulisan soal tes akademik terstandar itu dari Pusmendik.
silakan dibuka, rambu-rambunya ada di situ untuk penulisan soal yang baik dan benar. Termasuk mungkin bisa di-share sedikit Miss Asni yang biasanya Ya. sering apa? Kita membuat opsi soal tuh agak sering salah ketika opsi jawabannya bentuknya apakah frasa, apa klausa, apa sentence. Nah, itu harus diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan titik seperti itu. Mungkin bisa lah sedikit di-share di sini dengan Oke. bahasa yang mudah difahami. Jadi teman-teman bisa melihat nih, oh kalau soal kayak gini, oh ini salah nih, ini harusnya diawali dengan huruf kapital kalau bentuknya sentence, kalau bentuknya frasa dan klausa diawali dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan titik, mungkin ya dibahas sedikit. Oke. Kalau boleh saya mau share whiteboard ya. Sebentar. Jadi yang pertama, kalau yang kami sudah bahas ketika di Teknopark kemarin adalah kalau stemnya atau soalnya pertanyaannya adalah dalam bentuk pertanyaan, maka pilihan gandanya harus dalam bentuk kalimat, gitu. Kalimat lengkap. Pilihan ganda dalam bentuk kalimat lengkap. Jadi artinya diawali dengan huruf besar dan kemudian diakhiri dengan titik. Saya ulang ya. Jadi kalau pertanyaannya atau stemnya itu dalam bentuk kalimat lengkap, dalam bentuk pertanyaan, maka pilihan gandanya harus dalam bentuk kalimat lengkap, diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Ada juga stem yang tidak dalam bentuk pertanyaan, jadi tidak ada kata tanya ya, tapi dalam bentuk melengkapi kalimat. Biasanya diakhiri dengan titik-titik di belakangnya. Titik-titiknya ada berapa Miss Asni? Nah, Itu sering salah kalau gitu. dia pernyataan tidak lengkap, maka titik-titik di belakangnya itu adalah hanya 3 saja, nggak banyak-banyak. Jadi diakhiri dengan 3 tanda titik di belakang. Dan pilihan gandanya artinya kan melanjutkan kalimat ini ya, melanjutkan kalimat ini tidak boleh diawali dengan huruf kapital, tidak boleh dengan huruf besar, jadi dengan huruf kecil, kemudian diakhiri dengan titik. Atau alternatifnya adalah pernyataan tidak lengkap ini diakhiri dengan 4 titik. Ya, jadi 3 titik-titiknya itu adalah untuk diminta melengkapi, titik yang terakhir, titik yang keempat dianggap sebagai titik penutup di kalimatnya. Jadi 4 ya. Jadi di pilihan gandanya nanti nggak usah pakai titik lagi. Nah, saya kasih contoh aja biar nggak Itu bingung. pakai HP terus loh. Backgroundnya udah dikasih. Oke, saya kasih contoh aja biar nggak bingung ya. Misalnya, the based on the text misalnya. Tanyaannya kan biasanya begitu ya. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaannya begini misalnya, based on the text, the headmaster thinks that, dengan 3 tanda titik, artinya optionnya itu dengan huruf kecil, diawali dengan huruf kecil, sorry, ini autocorrect ya. Terus yang dari the school Oke, kemudian diakhiri dengan titik. Ini yang benar ya. Atau alternatifnya adalah, kemana papan tulis saya? Hilang. Papan tulisannya tiba-tiba hilang Pak Ali.
Oke. Atau alternatifnya, based on the text, the headmaster thinks that, nah di sini titik-titiknya ada empat titik dengan asumsi bahwa titik terakhir adalah penutup kalimat, maka optionnya tidak perlu pakai titik lagi. Hilang Hilang deh lagi. yang saya tulis. Tulisannya hilang lagi. Kayaknya Pak Ali nih, kayaknya bercanda nih Pak Ali nih. I do nothing. Oke, ya kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Not me, not me. You can try once again. Yeah, I'm trying Oke, to move. ya. Jadi kemudian yang sering kali terjadi selain jawabannya adalah yang paling panjang itu tadi, seperti yang dimention sama Miss Nelly tadi, yang sering kali terjadi adalah gambar yang tidak efektif. Ada beberapa soal, bahkan di soal semester kemarin saya lihat itu ada misalkan grafik, Bapak Ibu masukin grafik, kemudian pertanyaannya tidak sama sekali ada jawabannya di dalam grafik. Itu hati-hati sekali Bapak Ibu, karena bagaimana mungkin siswa bisa jawab kalau informasinya tidak ada di situ ya. Ini saya mau share dokumen apa tadi itu yang dari sebentar, panduan penulisan. Nah ini panduan penulisan soal tes terstandar dari Pusmendik 2025 ya. Saya langsung saja ke contoh soalnya. Oh, sorry. Ya, jadi yang pertama, substansi materi soal itu harus sesuai dengan indikator. Ya, jadi apa yang diminta, gitu ya, itu pasti. Kemudian tidak mengandung hal yang bertujuan mempromosikan barang, orang, atau kelompok yang pasti tidak sara. Pornografi, porno aksi, provokasi itu sudah jelas. Kemudian ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri dari situ contoh-contoh soal yang kurang baik seperti apa, contoh soal yang baik seperti apa. Nah, untuk yang saya tunjukkan ini, yang nomor 3, Bapak Ibu bisa lihat soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya, itu pasti ya. Ini yang saya maksud tadi, nomor 1, pada bagian testis terdapat saluran titiknya ada 4 di belakang, kemudian optionnya itu harus dengan huruf kecil dan tidak ada titik. Gitu. Kemudian ya, nomor 5, gambar grafik tabel diagram sejenisnya harus jelas dan berfungsi. Nah itu. Jadi yang kemarin itu soal semesteran kalau nggak salah kelas berapa ya, kelas 11 kalau nggak salah itu ada grafik tentang Gojek, GoPay dan apa gitu, tapi ternyata pertanyaannya jawabannya nggak ada di dalam grafik itu, jadi grafiknya tidak berfungsi gitu. Soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Negatif ganda itu misalnya sudah ada kata bukan, ada kata kecuali lagi di belakangnya. Berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam, kecuali. Nah, ini membingungkan siswa. Jadi yang diminta apa? Sebaiknya satu saja. Berikut ini yang merupakan sifat dari larutan, karena yang diminta itu. Atau kalau memang mau yang diminta yang bukan, nggak usah pakai kecuali di belakangnya. Berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam. Nah, atau berikut ini merupakan sifat dari larutan asam, kecuali, boleh. Atau kalau yang sesuai dengan apa yang di soal itu, maka kalimatnya harusnya jadi berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam. Karena double negatif kan akhirnya jadi positif ya Bapak. Kemudian, ya, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Kalau kita tentu kaidah bahasa Inggris. Jadi sebisa mungkin untuk tidak menggunakan slang atau informal language ya. Iya.
Eh, ya, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Apa maksudnya homogen? Artinya kalau pilihan gandanya yang diminta adalah jawaban yang diminta adalah nama orang, maka pilihan gandanya semuanya harus nama orang. Kalau jawaban yang diminta, yang di-expect adalah numbers, maka semua pilihan gandanya adalah numbers. Gitu. Begitu juga kalau dia kata sifat, maka semua harus kata sifat. Misalkan kita sering buat soal tuh, maaf Miss Nelly, suara saya masih jelas ya? Jelas. Oke. Kita sering buat soal tuh misalkan sinonim atau the same meaning with atau antonim soal vocabulary ya. Kalau di kata yang diminta adalah adjektif, maka atau kata sifat, maka pilihan gandanya semua harus kata sifat. Kalau kata benda ya kata benda, kalau kata kerja ya kata kerja, kalau adverb ya adverb. Itu juga membuat siswa lebih berpikir lebih keras karena semuanya dalam posisi yang sama di kalimat. Kemudian soal harus mempunyai satu jawaban yang benar, ya pasti. Kecuali untuk PGK, untuk MCMA, multiple choice multiple answer kan boleh lebih dari satu jawaban. Tapi kalau untuk yang kita nanti hanya satu jawaban saja. Nah ini poin 3, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Nah, contoh soal yang kurang baik itu kan kelihatan tuh, D itu panjang sendirian dia dibandingkan yang lain. Nah itu soal yang tidak baik. Kemudian ini tidak boleh juga. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Atau mungkin dalam bahasa Inggris, all options are correct, all of the options are wrong, gitu, nggak boleh. Jadi tidak boleh ada pilihan jawaban yang seperti ini. Nggak berlaku lagi soal seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan besar kecil angka. Jadi dari yang kecil ke yang besar atau ya dari yang besar ke yang kecil. Jadi jangan termasuk kalau nanti dalam bentuk cetak sehingga optionsnya tidak ketukar. Biasanya kan kalau kita pakai sistem atau kalau kita pakai Google Form kan optionsnya bisa diacak ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam bentuk cetak kan tidak bisa diacak, artinya itu fix. Maka disusunlah optionsnya dari yang paling panjang ke yang pendek atau dari pendek yang ke panjang. Jadi dia bentuknya agak seperti piramida gitu biar rapih dan siswa juga gak kemudian jadi nebak, oh ini yang paling panjang ini, yang sendirian dia pasti jawaban yang benar. Kemudian tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Misalnya, Bapak Ibu bisa lihat di situ di yang contoh soal kurang baik, semua optionsnya menggunakan kata yang sama diulang. Lampu tetap menyala pada, lampu tetap menyala pada, lampu tetap menyala pada. Ini nggak baik. Kenapa tidak kata-kata itu atau frase itu dimasukkan saja ke dalam stem gitu? Maka jadinya kalimat yang soal yang lebih baik adalah jika saklar bla 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 bla, lampu yang tetap menyala adalah, nah baru pilihannya A B C D hanya angkanya saja. Kemudian, ya kalau untuk SMA 5 pilihan jawaban, saya kira itu saja. Ya. Jadi mungkin Saya kira kalau yang memperhatikan sekarang mulai tahu kenapa ada titik 3, kenapa ada titik 4 setelah stem soal ya, Miss ya. yes. Itu untuk memudahkan kami juga dalam mengedit soal-soal nanti Bapak Ibu. Jadi nggak terlalu banyak yang harus diperbaiki ketika Bapak Ibu mengumpulkan bank soal seperti itu. Jadinya kalau kita sudah ada tadi penjelasan dari Miss Asni, jadi nanti editingnya juga nggak panjang, tidak terlalu banyak yang salah. Dan yang paling penting kita membiasakan siswa untuk standar soal yang akan mereka temui. Gitu. Jadi lebih rapih. Dan kalau bahasa Inggris kan ini ya, kalau bahasa Inggris itu kita tidak boleh memberikan opsi jawaban
Walaupun itu jawaban yang salah, tapi tidak boleh memberikan opsi jawaban yang secara secara grammatically itu salah ya. Jadi nggak boleh. Betul, betul. Termasuk ini juga kemarin menjadi bahasan kami diangkat oleh Miss Sohni waktu itu di ruangan ketika berdiskusi soal-soal. Misalnya pertanyaannya adalah tentang generic structure. Maka pilihan gandanya, generic structure-nya semua harus benar. Jadi misalkan yang A itu generic structure naratif, yang B generic structure exposition, tapi semuanya benar, bukan generic structure yang mengada-ada. Iya, betul. Bagaimana Bapak Ibu? Dijelaskan dengan sebegitu detail. Silakan nanti lebih lebih lengkapnya lagi dibaca dari awal sampai akhir. Itu versi bahasa Indonesia, tapi nggak jauh berbeda dengan kita, hanya perbedaan masalah grammar saja. Gitu. Jadi Silakan kalau ada pertanyaan. pada saat yang sama ini mata pelajaran MGMP Bahasa Indonesia juga sedang mengadakan Zoom kan. So not only us who are zooming now. Yeah. Yes. Maybe because of the short time that we have Yeah, for the the preparation urgency ya, the urgency. for the province level, Pak. Jadi semua orang keburu-buru untuk nge-share supaya sosialisasi ini nyampe ke semua guru di seluruh provinsi. Ini kita baca chat dari Bu Era Yovita Kristiani. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Beberapa sudah tahu dan kembali diingatkan. Beberapa yang lain memang baru tahu. Iya, alhamdulillah. Saya yakin Bapak Ibu guru tentu sudah tahu soal ini, cuma mungkin butuh refresher review ya, Iya, butuh review perlu saja. diingatkan kembali. Jadi ingat zaman kuliah dulu ketika membuat item soal seperti apa, harus seperti apa. Please raise your hand if you want to ask, right? Raise hands. Oh iya, yang agak lain misalnya mungkin untuk teman-teman yang agak lain. Agak lain. Untuk teman-teman MGMP Kabupaten Kota yang mau menambahkan bank soal untuk di provinsi, optionsnya tidak boleh lebih dari berapa kata kemarin Pak Lia, 20 ya? Iya sih. 12 bahkan. 12 Oh, untuk 12. di Oh, pilihan 12. ganda untuk opsi jawaban diusahakan tidak Ya. lebih dari 12 karena 12 sistem kata. ya. Betul, Baltiknya nggak 12 siap kata. kalau lebih dari 12. Tapi ya kalau kita manage sendiri boleh aja. Kalau tingkat sekolah, tingkat kabupaten provinsi nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau menyumbangkan soal untuk level provinsi, kan kita ada grup ketua tuh. Kemarin kan sudah kumpulin bank soal. Siapa tahu mau menambahkan optionnya jangan lebih dari 12 kan. A, bla 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 tidak boleh lebih dari 12 kata. Jadi nggak kepanjangan. B, tidak boleh lebih dari 12 kata juga sampai ke E. Ya. Baik, Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sekali lagi diingatkan bagi yang belum mengisi attendance list, link sudah kita share kembali di chat box. Silahkan diisi di bagian atas itu Google Form-nya itu adalah untuk attendance list, untuk bawahnya adalah Drive Google untuk materi-materi hari ini dan juga ada beberapa materi lain termasuk diantaranya surat edaran juga ada di Drive Google-nya. Jangan lupa untuk mengisi ininya attendance list-nya supaya ada bukti bahwa Bapak Ibu sudah hadir. Ini beberapa sudah meninggalkan ruangan ya. Dari lebih dari 100 sekarang tersisa 98 orang. Ya. Soal level SMA apakah sama nanti dengan SMK? Silakan dijawab Miss Asni. Bapak Berani ya. Sejauh yang kami tahu, sependek pemahaman kami, surat edarannya itu tidak hanya untuk SMA tapi juga untuk SMK. Dan
ada Dan empati. ada sedikit obrolan kemarin, ternyata teman-teman guru SMK apakah sudah buat soal atau belum, ini kami nggak paham. Tapi yang pasti yang bareng kami kemarin itu hanya SMA, hanya SMA. Apakah nanti soalnya akan sama, kami juga nggak paham. Karena kayak mana ya, eh, Pak Miss Nelly, tolong diingatkan kemarin yang di-share sama Pak Yusuf di grup kita itu contoh soal SMK apa gimana ya, Miss? Itu dari SMA, hanya SMA saja. Bukan, Mereka juga bukan. kayaknya ada Pak Yusuf pertemuan tapi sudah, terpisah. ya, Pak Yusuf sudah sharing ya, sudah share soal-soal dari SMK. Oh, ada SMK. berarti ya. Ada. Yang Jadi kita nggak sempat lihat mungkin, itu loh. jadi mungkin dikoordinasikan kepada Ketua MGMP SMK-nya, karena memang Pak Yusuf menyampaikan ini loh, ada soal dari guru-guru SMK, mungkin bisa dipakai atau menginspirasi lah Dijadikan gitu. contoh. Mm-mm. Jadi sepertinya sih sudah ada kalau dari SMK. Jadi bukan bukan apa ya, bukan sama dengan SMA, maksudnya sama dengan kami. Kami buat SMA, tapi juga dari SMK itu ada timnya sendiri gitu. Gitu. As far as I know. Iya. Hmm. Ya mungkin kalau yang sepengetahuan saya memang kalau untuk yang kemarin kan baru ke SMA, tapi memang untuk SMK memang sudah di-share juga. Nah, jadi kan itu bisa nanti kita masukkan juga misalnya yang sudah dibuat dari SMK juga masukkan ke dalam soal-soal yang sudah dibuat nanti. Jadi mix kan. Jadi tidak ya itu tadi kalau menurut saya seperti itu aja untuk Pak Ali. Ya, ya. Mm-mm. Jadi mungkin koordinasi dengan Ketua MGMP SMK ya, supaya nanti kita nggak tumpang tindih ya. Maksudnya dari guru SMK kan ini ada beberapa nih saya lihat dari guru SMK yang hadir ikut Zoom meeting ini, mungkin bisa berkoordinasi dengan Ketua MGMP SMK-nya gitu. Jadi kan, oh ya, memang ada. Nah kan, berarti memang ada gitu. Gitu Pak Reno. Ya, ya. Mungkin Nah, kita, kalau tidak ada lagi, nah, mungkin tidak kita ada yang bertanya, sambil sesi kedua, itu Mas. kita geser ke yang mungkin lain-lain nanti sambil Miss Asni kalau misalnya dari teman-teman masih ada pertanyaan boleh di apa di respon dengan Miss Asni. Tapi mungkin juga kita geser ke agenda yang lain-lain, Miss Nelly. Oke, sambil lanjut tadi, silakan mungkin Pak Ali ditambahkan. Saya tadi hanya pembukaan saja tentang dua program yang nantinya akan kita laksanakan, yaitu masalah tes TOEFL atau IELTS dan juga lomba tingkat provinsi untuk siswa. Oh iya, Silakan Mr. Ali ditambahkan. ya, oke, baik. Jadi ke Hmm. untuk Prokja MKMB Provinsi Lampung ini kita ber planning untuk mengadakan tes IELTS atau TOEFL. Nah, kalau kita tes tes sendiri kan kita mahal tuh. Kita tes sendiri kita mahal. Terus ada yang apa? Secara internet base atau secara apa namanya? Pokoknya yang jelas gitu kalau berbayar itu lebih dari 1 juta lah. Kalau IELTS atau TOEFL ya. Nah, masalahnya Ganti dulu dia. ini apa nih Mm-mm. maksudnya? Oh, yang ibu bilang tadi ya. Iya ya Bu, ya Bu. Oke Bu. Nah, kami akan mengantisipasi kesulitan, misalnya, oh
kalau tes sendiri mahal gitu. Nah, mungkin kami akan mencarikan jalan ya. Bisa nanti kami mencari apa sponsor yang mau menjadi hostnya atau menjadi penyelenggara dari tes-tes tersebut. Kami sebelum meeting ini tadi kami sudah ngobrol sama Miss Asni bahwa mungkin salah satu dari lembaga di Bandar Lampung ini bisa kita jadikan sponsor untuk memberikan tes ya. Walaupun tesnya itu ya kalau berbayar kan lebih dari 1 juta, mungkin 2 juta lebih ya. Tapi ini kurang lebih sama lah. Kalau misalnya kalau obat itu ini versi generiknya lah gitu. Ininya sama, ya, kandungannya sama, tapi ini versi generiknya. Nah, karena apa? Karena ketika kita eh, misalnya tes IELTS gitu kan, kita harus bayar dan kita dapat sertifikat. Tapi bayar toh. Nah, ini kita bayarnya misalnya 2 juta atau berapa. Kita upayakan bayarnya tuh misalnya kalau kita tes di luar itu 2 juta misalnya, kita misalnya ya sekitar 100 ribu atau mungkin kurang gitu. Itu yang akan kami upayakan. Karena dari situ eh, tetap kita mendapatkan sertifikat walaupun itu sertifikat apa ya, bahwa misalnya IELTS score predictionnya itu sekian. Atau kalau TOEFL prediction score-nya itu sekian. Jadi kandungannya sama, misalnya ada listening, ada reading, ada grammar, mungkin kalau untuk oral testnya mungkin kita skip ya. Tapi kalau writing ya kita tetap kita writing, ada writernya nanti, tapi dengan biaya yang kurang dari yang jauh lah, bukan jauh dari yang seharusnya. Mungkin begitu. Mungkin Miss Asi ada yang mau nambahin, gimana? Dan itu Iya. penting ya Pak Ali, Mr. Ali. Oh ya, Jadi ya. terutama untuk teman-teman yang dapat undangan BCKS nih agak melenceng sedikit. Itu harus tes TOEFL, sertifikat TOEFL itu tidak hanya untuk guru bahasa Inggris ya. Ada beberapa sekolah yang ini tuh harus menyediakan. Itu penting punya sertifikat TOEFL, berapa nilainya. Itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang nantinya eh biasanya ada lah gitu. Kebutuhan apa. Eh, Maaf, Miss Nelly, saya meluruskan sedikit ya. Hmm? Jadi yang kita selenggarakan nanti, kita tidak menerbitkan sertifikat Oh TOEFL, iya. tapi TOEFL Prediction. Oke, jadi kita bisa Oke, mengukur ya, mengukur kemampuan kita ya. betul, betul. Untuk apakah kemudian sertifikat TOEFL Prediction ini bisa dipakai atau tidak, itu tergantung sama lembaga masing-masing yang memintanya. Hmm. Begitu juga IELTS-nya itu bukan IELTS sertifikat IELTS, tapi sertifikat IELTS Prediction. Ada Oh, skornya di situ. oke. Oke. Itu makanya kalau yang asli kan mahal banget. Kalau kita kan murah banget. Karena kita tujuannya memang untuk mengekspos saja, oh gini loh soal IELTS itu, oh gini loh soal TOEFL gitu. Dan kemudian untuk mengukur juga posisi kita ada di mana di skor itu. Ya, Gitu. jadi kalau misalnya prediksinya, waduh jauh nih dari nilai standar, kita bisa ini lagi ya, drill lagi dengan belajar Ya, lagi. betul. Nanti kan dari situ kelihatan, oh saya lemahnya di listening atau saya lemahnya di grammar usage gitu. Nanti bisa di situ yang gitu kan. Ada pertanyaan itu bisa. Ada pertanyaan? Bentar. Tes TOEFL-nya bekerja sama dengan institusi lembaga bahasa apa, Bu? Kalau boleh tahu, silakan dijawab. Ah, kalau untuk tes TOEFL atau tes IELTS itu lembaganya masih dirahasiakan karena kita masih baru approach gitu ya. Tapi cukup kredibel lah, cukup kredibel ya, cukup kredibel kalau di Lampung. Ah, kalau di Lampung cukup kredibel dan juga dipakai untuk yang ya. Nah, saya barusan ngintip nih biaya untuk IELTS. Untuk IELTS itu biayanya 3.350.000 hingga 3.500.000. Nah, itu Kalau biaya satu IELTS ya. satu Tapi tahun kalau untuk TOEFL itu biaya
itu dalam dolar, yang kalau IBT itu sekitar 3 juta sampai 3,5 juta. Yang artinya saya sebutin di awal itu 2 juta itu sudah tahun berapa nggak tahu. Berarti udah lama ya, sekitar 3 jutaan. Nah, pertanyaan lembaga apa ya nanti kita rilis setelah kita deal ya. Nah, bukan berarti apa ya, s- saya nambahkan tentang sertifikat ya. Itu kalau kita sudah tahu nih sertifikat itu eh, penting, ya wah kita kan saya udah bayar nih. Nah, tapi kan bayarnya berapa? Misalnya nanti kita minta bayar misalnya kan. Ya kan setelah saya kasih tahu bahwa TOEFL atau IELTS itu sekitar 3 juta. Paling nanti kami ketika mengadakan, kita mengadakan bukan kami ya, kita mengadakan itu ya paling di angka 100.000 kurang mungkin ya malah. Atau 100.000 lah supaya genep, supaya enak gitu. Nah itu paling itu. Jadi kalau eh tetap itunya sama ya, kandungannya sama gitu, gitu ya misal sini ya. Kalau yang saya dapat kemarin dari salah satu lembaga itu, eh, porsinya saja yang nggak penuh kali. Jadi Ya ya. list itu yang harusnya berapa soal kita dapat cuma berapa soal. Tapi kan minimal kita tahu bentuk soalnya. Karena betul-betul Bapak Ibu kalau kita tidak terekspos dengan soal IELTS, tiba-tiba kita ikut soal IELTS itu benar-benar kita blank deh. Karena Betul. bentuk soalnya memang iya, dia tersendiri ya, dia khusus ya, spesifik dia yang diminta. Kalau soal TOEFL mungkin eh, pilihan ganda, 5 pilihan ganda, terus nggak ada yang terlalu spesial. Tapi kalau soal IELTS itu bisa misalkan begini, eh, tentang main idea. Jadi paragraf, main idea, terus kita diminta untuk checklist gitu-gitu. Jadi agak spesifik memang yang diminta kalau untuk IELTS. Ya. Tujuannya itu. Plus writing. Kalau IELTS itu plus writing. Jadi ada sesi di mana kita harus menulis, ditentukan topiknya, ditentukan panjang pendeknya gitu. Jadi ya full gitu ya. Ada listening, ada reading, ada writing. Nah, itu yang bikin kita harus belajar. Nah, sebelum itu dilaksanakan, mungkin kita harus juga apa namanya ngintip-ngintip lah di secara online bagaimana tes IELTS itu. Ya. Terus Atau kalau kita boleh sudah juga nih diusulkan untuk pertemuan selanjutnya kita ya, ngebahas tentang intip-intip soal itu sebelum tesnya benar-benar diadakan mungkin. ya bisa. Bisa nanti ke ya IELTS nanti kita hubungin lembaganya, mungkin bisa kasih clue-cluenya gitu. Bisa lah, bisa. Miss Nelly, untuk diketahui saja, Mr. Ali ini juga pernah ngajar TOEFL preparation kok. Jadi kalau untuk Sebenarnya sebenarnya saya tahu Miss Asni, tapi biarin yang lain yang ngasih tahu. jadi kalau Termasuk untuk termasuk ya soal Bapak TOEFL, Ibu. Bapak Ibu, mungkin ini saya juga dapat bocoran kalau Miss Asni ini skornya juga sangat tinggi, lebih tinggi daripada supervisornya ini. Oh gitu ya. Woi, Keren jadi banget kalau Mas Asni. untuk TOEFL preparation, rasanya kita nggak butuh tenaga dari luar, tenaga kita sendiri juga ada dan beliau cukup profesional dan sudah ngajar Sudah kemana-mana. credible. Sesuai Iya, dengan tapi yang moto tersebut. di backgroundnya ya, learn, grow, and Oh inspire. iya, Jadi saya lupa itu. Oh, tadi mau khusus jelasin cuman. khusus untuk bahasa Inggris kita nggak boleh berhenti untuk belajar dan mengupgrade Betul, kemampuan betul, ya. betul. Walaupun kebanyakan ini kalau saya millennials ini ada yang Wes, dari baby boomers, mungkin ada yang wes, baby boomers. Mana ada ada yang baby Gen Z boomers? kayak ini. Jadi kita nggak boleh tertinggal, harus terus mengupgrade ilmu kita, terutama ya kalau guru bahasa Inggris jangan sampai seperti yang disindir oleh Bapak Thomas Americo kemarin gitu. Jadi beliau menganggap bahwa banyak guru bahasa Inggris di Lampung ini yang sebenarnya masih belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi seorang guru gitu. Sadly gitu ya. Itu Iya, harus kita antisipasi. ya. betul. Tapi Valentina sendiri bahasa Inggrisnya belum
bagus-bagus amat. Tapi kan beliau itu bukan guru bahasa Inggris, Bapak. itu market kita. Nanti kita arahkan Nah, beliau. ini ada pertanyaan dari Bu Era. Sebetulnya standar TOEFL guru bahasa Inggris setidaknya berapa Bapak Ibu gitu? Izin jawab ya. Jadi kalau ya saya pakai standar guru bahasa Inggris di tempat Ya, di LIA, belakang. Bu. Di LIA ya. Di LIA itu lembaga bahasa Inggris yang cukup bagus lah. Bukan cuma di Lampung tapi di seluruh Indonesia. Itu at least setiap tahun itu 550 tes TOEFL-nya, atas TOEFL skornya. Dan ketika kurang dari 550, artinya guru tersebut harus mengikuti pelatihan sampai nanti skornya memenuhi itu gitu. Nah, untuk guru-guru kita di sini yang hadir di sini ini mungkin nggak harus lebih jauh dari segitu ya. Apalagi kita sudah di era yang dimana AI itu sudah merajalela gitu kan. Jadi at least kalau menurut saya sih ya segitu deh 550 atau yang kalau kalau bisa lebih gitu dari segitu. Ya, izin menjawab Pak Ali. Siap. Iya. Jadi sebetulnya pemerintah sudah menetapkan standar level untuk guru bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu aware itu di kurikulum kan dibagi fase ya. Di fase A, B, C, D, E sampai F di kelas 12. Ya, ya. Iya. Fase F di kelas 12 itu setara dengan CEFR atau pelevelan kemampuan bahasa secara internasional, CEFR B1. Jadi B1. levelnya itu ada dari A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, untuk SMA kelas 12 itu diharapkan sudah sampai di B1. Maka gurunya diminta sudah di B2. Level B2 itu setara dengan 543 sampai 626 di TOEFL. Gitu. Jadi itulah tuntutan kita. Sebenarnya kalau Bapak Ibu kemarin cukup aktif di SIM PKB, di SIM PKB itu kemarin ada pelatihan PKGBI namanya, peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris, itu dilaksanakan seluruh Indonesia. Jadi guru-guru yang level, ada semacam entry level, jadi kita dikasih pretest dulu, nanti kemudian kita masuk kelas sesuai dengan level kita masing-masing, dan mendapatkan mentor dari kampus-kampus, itu dosen-dosen. Dan kemudian dapat sertifikat juga, sertifikat CFR-nya. Jadi memang harapannya adalah guru bahasa Inggris SMA itu di level B2 atau setara dengan skor TOEFL 543 sampai 626. Itu Bapak Ibu. Itu makanya kenapa di TKA itu soalnya berkisar di level A2 dan B1. Gurunya harus lebih tinggi dari itu dong, gurunya berarti di B2. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Oke. Tantangan untuk kita untuk selalu tadi seperti kita bilang ya, selalu mengupgrade kemampuan kita, tidak boleh tertinggal dengan anak-anak sekarang yang mungkin jauh lebih pintar dari kita. Mungkin. Maybe the next question is, when was the last time you got the TOEFL test? When was the last time? Yes, itu tadi juga saya bertanya pada diri saya sendiri. Kayaknya pas kemarin itu ya syarat untuk pendidikan selanjutnya itu terakhir ikutan tuh. Tahun berapa itu, Miss Nelly? Sudah lumayan belum begitu lama Bapak, sekitar 2021 waktu itu. Oh ya, sudah lama itu Bu Nelly. Lama udah ini ya. Aduh. Iya. Jadi kalau TOEFL certificate itu kan expired in at the maximum 2 years, if I'm not mistaken ya. Ya, jadi kalau Oke. ketika kita sudah tidak tes TOEFL lebih dari 2 years, it means that we have to take Check the again. test. Ya, take the Tes, test. Yes, retest. Oke, gitu. tidak terasa Bapak Ibu waktu sudah menunjukkan pukul 10.37. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Nanti tinggal ditunggu saja rilis dari program
yang baru saja kita bahas tadi. Oke. Jika Betul. tidak, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Kayaknya udah Hmm. ngerti semua guru-guru kita ini. Kayak Eh, udah atau ngerti. Tinggal kita foto tunggu nanti session dulu. kita soalnya. Ya. Oke, Kita foto foto session session ya. dulu ya. Oke, Dibuka semua kameranya dulu aja, Miss. Oke, silakan Bapak Ibu, kameranya di-on-kan semua. Kita ingin melihat Hmm. dan berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Pak Ali mungkin bisa Pak Ya, mengambil ini. ini belum semua nih. Belum Masih semua. banyak yang belum lah. Kan ini there are 4 pages. 94. There are 4 pages. Ada 4 4 pages. Ini yang Sekali lagi page. Bapak Ibu, silahkan kameranya dihidupkan, di-on-kan. Kita ingin melihat dan juga mendokumentasikan peserta untuk Zoom meeting hari ini. Jangan lupa untuk yang belum mengisi attendance list, kita sudah kirim di chat box linknya, Google Form untuk attendance list. Silahkan diisi. Kameranya di-on-kan karena Mr. Ali akan mendokumentasikan. Okay. And alright, be ready ya for the first page. Ini page pertama dulu. And Kalau 1, and 2, and 3. Oke, page pertama sudah. Tunggu, saya cek dulu hasilnya seperti apa. Silakan masih ada waktu yang belum menghidupkan kameranya. Oke, sekarang ke page kedua. Oke, and 1, and 2, and 3. Oke, page 2. lanjut. Page 2. Bentar, saya save dulu page 2. Secara globalnya kami tahu ada datanya pengelolaan dana bos itu. Ya kalau Kami tahu, cuma ya kalau itu terserah. kami akan bertanyakan. Bocor, bocor. Tunggu. Ini ada sedikit kendala. Bentar. Saya ulang sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang page yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, page 3. Page 3 sudah, sekarang page 4. Oke, gak apa-apa deh. Page 4. Oh ya, juga kita punya untuk yang tidak full mengikuti dari awal sampai akhir, ada link YouTube-nya ya Pak Ali ya? Ada. Nanti babaknya paling ya. Boleh di-share, Miss, kalau itu. Saya lagi itu. Oke, kayaknya udah semua sih ini. Udah di-capture semua. Ini link YouTube-nya nanti saya bagi. Bentar lagi saya bagi. Link YouTube. Nah, itu link YouTube-nya sudah saya share juga. Oke. Mr. Reno, maybe you want to add something, sir, Yeah. before we close. No, I think
The last thing that we have some lomba-lomba yang akan kita laksanakan itu mungkin bisa kita diskusikan, jangan jangan hampir terlupakan tadi kan. Mungkin yang poin ketiga itu tentang lomba-lomba yang akan kita laksanakan seprovinsi. Mungkin kalau saya tidak salah ingat ada 2 lomba yang akan kita laksanakan, yaitu satu speech, kemudian satu lagi storytelling. Itu mungkin kalau saya lupa itu Miss Nelly atau Mr. Ali, gimana mungkin untuk teknisnya bisa di-share dengan kawan-kawan, jadi bisa mempersiapkan diri, sekolah-sekolah bisa mempersiapkan diri dari awal lah, mungkin gitulah. Tadi usulan dari Mr. Ali ada 2 jenis perlombaan untuk lomba siswa. Nanti tadi itu storytelling dan satu lagi apa, Mr. Ali? Speech. Satu lagi Speech, speech ya. ya. Jadi ada baru diusulkan. Ada 2 jenis perlombaan, yaitu storytelling dan juga speech. Nanti secara lengkapnya akan kami kabari lagi hasil dari koordinasi lanjut tentang lomba ini. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Jadi secara singkat, storytelling atau speech ini kita adakan per cabang dinas. Jadi nanti dari dari cabang dinas 1 sampai 7 mengadakan dulu, ya. Nanti ada juara-juaranya, juara speech yang ada, juara storytellingnya ada. Nah, setelah itu masing-masing juara itu akan bertanding secara live di provinsi atau di Bandar Lampung. Wah, luar biasa. Berarti itu info tambahan itu ya tadi. Berarti diadakan dulu di tingkat Cabdinnya ya. Cabang Kita ada berapa? dinas, 7 ya. ya? 7 kalau tidak Oke, salah. Ya. berarti nanti berkoordinasi nih MGMP yang ada di Cabdin-Cabdin nih ya. Iya. Ya, jangan lupa Miss Nelly, Pak Ali, bahwa fokus kita hari ini adalah asesmen per kampus. Jadi Bapak Ibu tolong disiapkan untuk level sekolahnya, bahwa setiap sekolah harus melaksanakan asesmen per kampus 2 kali dalam 1 bulan atau sekali dalam 2 minggu. Untuk jumlah soal silahkan diserahkan kepada MGMP sekolah, dan silahkan ketua MGMP dari masing-masing kabupaten kota untuk menyiapkan di level kabupaten. Untuk level provinsi akan dilaksanakan 3 bulan sekali. Dan yang perlu diingat lagi, jangan lupa dokumentasinya, karena itu yang akan ditagih nanti untuk pelaporan. Baik itu level sekolah, kabupaten, itu nanti akan dipinta. Jadi jangan bersantai-santai, segera disiapkan dari sekarang dan dirapikan laporannya. Begitu mungkin Miss Asni, Pak Mr. Ali, dan juga Mr. Ya. Reno. Ya, kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan ke Ketua MKKS Kabupaten masing-masing, Kabupaten Kota masing-masing, Ketua MGMP, MGMP ya. MGMP Kabupaten Kota masing-masing, nanti biar kita di grup ketua bisa ngobrol, bisa disampaikan di situ dan kita diskusi. Siap. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan dan juga hal yang didiskusikan, mungkin baiklah kita akan sampai pada sesi closing hari ini. Thank you for the active participation and valuable discussion, Bapak Ibu. Before, please allow me to remind all the participants to share the information from today's session with colleagues who were unable to attend. Untuk mungkin jangan sampai lupa, nanti kita kan punya sesi sebelum kita tutup ya. Sebelum ditutup, itu kan nanti bulan depan, itu kan nanti akan diamanahkan kepada MGMP kabupaten mana atau kota yang untuk memfasilitasinya sebagai host nanti. Oh begitu, berganti gitu ya? Kan berganti nanti masing-masing kabupaten kota nanti sebagai host. Oke. Kabupaten mana, bulan depan siapa, dijadwalkan saja. Nah, kalau memang sudah siap, mungkin untuk bulan depan siapa yang bersedia untuk jadi hostnya. Oke, jadi tadi ada
sharing monthly ya, sharing monthly tapi difasilitasi oleh kabupaten kota siapa yang mau bersedia untuk giliran kita gilirkan. Oke, nice idea. Tadi ada masukan dari Ketua MGMP provinsi kita bahwa untuk setiap pertemuan monthly meeting itu akan diorganize by MGMP Kabupaten, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan ajukan ya siapa kira-kira yang akan siap untuk pertemuan selanjutnya. Ada lagi, Mr. Reno? Ya, Idap. Oke, baiklah Bapak Ibu. Thank you for your once again, thank you for your participation. And finally, on behalf of the committee, I would like to apologize for any shortcomings during this meeting. Thank you for your attention and cooperation. Have a wonderful day and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you Bapak Ibu. Terima Baik, kasih Bu Neti. Thanks very much. jangan leave dulu ya Miss Nelly, Miss Asni, Anytime. Mr. Reno, jangan leave dulu. Apa kita bikin breakout room? Oh iya, Bapak Ibu, kalau misalkan tadi linknya sudah tertutup, atau maksudnya kalau sudah leave Zoom meeting kan linknya nggak kelihatan lagi ya, atau mungkin yang baru datang nggak kelihatan linknya, nanti linknya akan di-share di grup ketua-ketua MGMP, nanti silahkan diminta untuk materi hari ini dan juga link YouTube-nya di grup ketua. Ya. Oke, nanti bisa di-share, nanti kita share di bagian ketua aja ya. Oh. Peserta. Miss Nelly, how many participants have filled out the attendance? 122. Okay. Wow, amazing. 122. Yeah. Miss Nelly, Miss, Yes, itu sir. mana gula kopinya kok belum disaji breakfast. Pisang Nah, goreng sudah ini. nggak jelas ini, udah mulai nggak jelas ini. Pisang goreng, Mr. Reno. Iya, Miss Nuri mana Miss Nuri? Miss Nurinya mana kok nggak muncul ya? Beneran kita Miss Nuri izin hari ini. Mungkin ada agenda. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Boleh leave group. Leave group. Boleh leave Zoom meetingnya. Jangan leave group ya. Miss Mary, boleh stay di sini, Cie. Miss Mary, Cie-nya sih. Miss Mary, Yes. Miss Mary kemarin ketemu sama Anggi ya, Miss Mary? Anggi bilang ketemu sama Miss Mary katanya. Aku bilang gitu. Oh, Ketemu dengan Mr. Ali di belakang itu. Dia langsung kayak WA Mr. aja ya. dia nggak percaya gitu ya. Laporan dia. Dia nggak percaya kalau saya tahu Miss Mary gitu ya. Siapa itu Mary? Mary nggak ngomong-ngomong dari tadi. Saya menyimak aja, Bendahara. mengamankan grup Dia aja. mau ngasih pisang goreng, cuman ngirimnya gimana kan gitu, Pak Reno. Oh iya, Iya. cuman tahu. Kemana Miss Mary ini di Pakai belakangnya tuh ada ini loh, ada apa singkong rebus itu di belakangnya. Tunjukin Miss Mary. Mary di belakang sekolahnya itu banyak kebun itu. Kopi guys, kopi. Banyak Iya, kebun. betul. Ada laut, kita ada kebun. Oh iya. Bukannya Miss Asni yang kayak gitu?
Izazin juga. Sama lah. Sama Lebih kah? banyak Izazin. Aku izin Apa live, itu? boleh? Sudah selesai kah? Oh Mau ya udah. dibantu aja nggak ini? Kalau sudah selesai ya udah kita live semua ya. Saya close ya. Oke, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Mr. wabarakatuh. Ali untuk link Bye. Zoom-nya. Ya nanti. Berbayar itu. Minta uang kasih nih bendahara mana? Wih. Di YouTube ya. Kalau Link YouTube-nya belajar udah ya. dari MGMP Bahasa Indonesia, Pak Ali, mereka kerjasama sama Balaitik. Jadi nanti Balaitik yang menyediakan Menyediakan. Zoom Nah, Room. betul. Nggak apa-apa. Kita masih belum perlu Coordinate bisa lah kita ya bantuan. kerjasama. Nanti kalau pas kita perlu baru kita Karena kita ada Sultan di sini. Amin. Oke guys ya, lihat di YouTube Oke, ya. bye. Thank you. Take care everyone. Thank you. Thank you, bye. Oke.